aku, host yang paling cantik, imut, baik, dan berprestasi tentunya. Kalau kita kan lulusan SMK ya, sebenarnya diharapkan lulusannya itu punya sertifikat BNSP, dan itu sudah kita lakukan dalam 2 tahun ini. Jadi lulusannya ibaratnya punya gelar ya, punya gelar apa? Oh, CAD ya, yang baru paling tamat dasar. SMK udah dapat gelar. Iya, Wow. Tapi masih banyak yang mikir kalau misalnya akuntansi itu kerjanya itu aja, Miss. Yang mikir akuntansi, alah nanti ujung-ujungnya jadi kasir gitu. enggak sih. Halo semuanya, kembali lagi di podcastnya SMK Sultan Iskandar Muda. Kali ini bersama aku, host yang paling cantik, imut, baik, dan berprestasi tentunya. Oke, hari ini kita bersama guru kajur kita, Miss Fani. Halo Halo. Miss, apa kabarnya Miss Fani? Kabarnya alhamdulillah sehat, Iya. baik. Makin sangat cantik juga ya kan Miss. Oke, jadi Miss Fani ini adalah kajur atau kepala jurusan dari jurusan akuntansi di Iya. SMK Sultan Iskandar Muda nih Miss. Bener. Miss, udah berapa lama jadi kajur di SMK Sultan Iskandar Muda Miss? Alhamdulillah ya sudah diberikan amanah 5 tahun lah lebih kurang itu. Kalau di sini di SMK sendiri Miss udah di jalan 11 tahun. Tuh. Berarti udah 11 tahun ngajar di sini, cuman Iya, benar. kajurnya udah 5 tahun. Wow. Berarti udah hafal banget lah ya soal akuntansi, Ya, apalagi insya Allah. anak-anak akuntansi ya kan, Iya. Miss. Oke, Miss. Gimana nih? Kira-kira Miss selama jadi kajur akuntansi ada nggak pengalaman yang paling gong atau paling seru nih waktu pas jadi kajur akuntansi? Misalnya lagi ngajar anak akuntansi terus tiba-tiba anaknya itu tiba-tiba semangat banget nih ataupun gimana gitu Miss? Oke. Sebelumnya sebelum menuju kajur akuntansi kan Miss itu guru dulu ya. Guru akuntansi di mana perjalanan ini banyak sedih, banyak suka dukanya ya kan. Cuman dari kesemuanya itu pengalaman yang paling exciting adalah bisa membawa anak-anak itu keluar dari pulau ini untuk menempuh namanya Olimpiade, memenangkan lah gitu ya. Gitu. Keren banget sih Miss. Kalau boleh tahu itu terakhir kali perlombaan di luar itu di mana Miss? Di Jogja, Di kita ikut Jogja. ya di Universitas Gajah Mada. Udah sampai Jogja berarti ya Ya, anak-anak akuntansi alhamdulillah, ini. iya. Keren-keren banget berarti ya Miss. Gimana tuh Miss waktu pas bawa mereka ke sana, waktu pas tahu mereka menang, seberapa bangganya nih Miss sebagai kajur akuntansi yang ngebawa mereka lomba ke sana lah gitu. Oke. Pertama bangganya itu udah bisa sampai sana aja tuh udah bangga ya, karena anak-anak yang sebelumnya belum pernah ke sana, terus excitednya ke sana, tapi dibarengi dengan rasa dagdikduk untuk persiapannya juga gitu. Jadi kalaupun menang kalah tuh di belakang, yang penting mereka udah ngerasain ke sana, terus di sana juga full tuh belajar juga sebelum persiapan, udah siap Olimpiade itu baru kita lega, baru kita menikmatilah keindahan Jogja buah itu. dari hasil perjuangan itu ya kan Iya, Miss. benar. Oke Miss, Miss kan udah lama banget nih masuk ke dalam jurusan akuntansi, udah ikut nganter anaknya lomba. Kira-kira menurut Miss mindset atau pemikiran apa nih yang paling penting diterapkan sama anak-anak akuntansi gitu Miss? Oke, mindset sebenarnya itu tergantung pada diri sendiri dan kebiasaan. Saya selalu bilang nih sama anak-anak bahwasannya di usia tua aja pun kita memang harus belajar lagi gitu. Belum tentu apa yang kita pelajarin muda di usia tua itu kita bisa ingat kembali. Intinya kalaupun kamu belum bangkit ataupun belum ada semangat hari ini, tapi belajar aja dulu terus. Sampai kamu menemukan titik di mana kamu itu oh inilah aku yang sebenarnya gitu. Jadi untuk anak-anak SMK sih belajar ya, kemudian cari tahu perkembangan apa yang ada saat ini, karena akuntansi itu Ribi sebenarnya sama dengan bisnis. Bahkan akuntansi adalah
behind the business gitu. Jadi bisnis makin berkembang, otomatis akuntansi juga harus ikut gitu. Iya. Jadi nggak bisa stagnan di situ aja gitu. Walaupun bisnis kan jalan duluan nih, akuntansinya di belakang. Kenapa? Membuat laporan, menganalisa dan lain sebagainya. Bisnisnya dulu jalan, baru akuntansinya jalan kan gitu. Tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Iya, gitu. berarti akuntansi ini di dalam bisnis itu perannya besar sekali ya kan, Miss? Besar, sangat besar. Maka saya melihat ada beberapa pemikiran bahwasannya akuntansi lama-lama khususnya di SMK ya makin sepi peminat karena rata-rata semua pada pemilih yang skill ini ya, jurusan Iya. yang skillnya tuh update seperti Tata kecantikan, boga, tata iya. boga gitu, atau yang lagi ini loh apa digitalisasinya ini kan. Nah jadi sebenarnya saya pernah di kelas itu bilang sama anak-anak, usaha apa yang nggak butuh akuntansi gitu, entitas apa yang nggak butuh akuntansi. Iya sih. Jawabannya nggak ada kan gitu. Jadi atau bisnis apa yang nggak perlu uang kan gitu. Nah jawabannya tidak ada. Selama tidak ada bisnis yang tidak butuh uang atau akuntansi tetap harus dibutuhkan dimanapun berada. Iya Gitu. sih, karena memang nggak ada ya kan bisnis yang nggak butuhan akuntansi nih. Bahkan bisnis bengkel atau otomotif aja Iya, butuh pasti. anak akuntansi di Sangat belakangnya ya butuh. kan, Miss. Berarti stereotip-stereotip tentang akuntansi ini akan tergantikan AI itu sebenarnya nggak benar ya kan, Miss? Ya itu tadi kan perkembangan zaman nih, digitalisasi. Nah kalau di SMK sebenarnya paling penting itu dasar. Benar, SMK adalah pendidikan yang menengah dulu ya kan, dilakukan pemahaman tentang dasar-dasarnya dulu, kemudian melanjut gitu kan. Nah di tingkat perkuliahan sendiri itu makin tinggi, kapasitas belajar dan ilmu tentang akuntansinya harus ditinggikan sesuai dengan apa tren masa kini gitu. Jadi misalnya kalau di SMK dia belajar dasarnya, kemudian belajar aplikasi-aplikasi apa yang dibutuhkan, nanti di tingkat perkuliahannya dia tinggal gampang, tinggal jalan, tinggal ikutin apa nih tren masa kini di akuntansi. Contohnya dia ikut anggota atau keanggotaan IAI aja itu udah luar biasa gitu. IAI apa itu, Miss? Ikatan Akuntansi Indonesia. Jadi kita bisa ikut keanggotaan di situ. Jadi kita bisa dapat sertifikatnya. Kalau kita kan lulusan SMK ya, sebenarnya diharapkan lulusannya itu punya sertifikat BNSP dan itu sudah kita lakukan dalam 2 tahun ini. Jadi lulusannya ibaratnya punya gelar ya, punya gelar apa? Oh, CAD ya, yang baru paling tamat dasar. SMK udah dapat gelar. Iya, Wow. gitu. Jadi kalau misalnya itu kan biasa sertifikat itu kan ada masa ya, ada masa gelarnya Berlaku, itu gitu. berlakunya. Nah jadi kalau dia sudah masuk ke perguruan tinggi, ikut keanggotaan IA ini bisa jadi CA belakangnya gelarnya, CPM gitu. Jadi banyak, akuntansi itu sebenarnya luas. Di SMK aja yang akuntansi mungkin oke, cuma sekedar pembelajaran praktik tentang keuangan, perbankan, perpajakan. Tapi setelah dia keluar dan melihat dunia luar, SMK akuntansi pasti akan berbeda dengan lulusan-lulusan yang bukan SMK akuntansi. Kalau dia di perguruan tingginya ngambil ekonomi, akuntansi atau yang berbasis akuntan, bisnis dan lain sebagainya. Ya berarti banyak banget ternyata jalaran-jalaran atau jalur-jalur yang bisa didapetin Iya, anak akuntansi setelah lulus dari SMK ya, Miss. Kalau menurut Miss soal jalur-jalurnya itu kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan anak SMK untuk kedepannya? Kira-kira mereka harus menargetkan nggak? Mereka tuh harus kuliah di sini, terus harus jurusan ini, harus nanti setelah tamat kerjanya harus ini. Karena kan banyak ya pemikiran-pemikiran anak-anak kalau misalnya kerjanya akuntansi ya berarti mulu-mulu nanti belajarnya akuntansi, kerjanya akuntansi, yang dikerjain itu aja. Sementara di sekolah Padahal udah bisa jadi business owner iya, ya. itu Miss. Oke, yang perlu dipersiapkan gini. Kan ini kita ngomongnya masih di tahap SMK ya. Iya. Di
sekolah menengah kejuruan. Yang perlu dipersiapkan ini fokus dulu aja di pendidikan SMK-nya. Kamu belajar tentang dasar, atau ada kadang titik di mana apalagi yang mesti gugali gitu kan, buntu nih gitu. Iya. Rajin-rajin aja belajar tentang akuntansi masa kini di media sosial, YouTube dan lain-lain. Misalnya targetin deh, hari ini kamu belajar tentang accurate selama seminggu gitu. Besok minggu selanjutnya saya mau fokus deh nih coba siklus akuntansi sampai selesai gitu aja kan. Kamu akan terbiasa tuh, ternyata enak ya kalau udah selesai gitu, menyenangkan nih hasil karya saya nih gitu. Walaupun hanya berupa pembukuan atau berupa laporan akhir gitu kan. Nah, itu dirutinin tiap hari gitu. Iya. Jadi kebiasaan. Terus satu lagi selain skill itu, soft skill juga harus dilatih. Kenapa? Persiapan PKL-nya nanti gitu, atau menghadapi dunia kerja atau industri. Di luar kita berbicara tentang PKL, memang yang lulusan dari SMK Sultan, kita harapkan di sini haruslah punya soft skill yang baik, atau ditanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan akuntansi. Kan ada pelajaran etika profesi nantinya di SMK gitu. Jadi itu melatih siswa untuk bisa menjadi pribadi yang punya nilai kejujuran, integritas dan lain-lain. Jadi tidak hanya secara praktiknya, secara teorinya itu tentang akuntansi melulu, tapi ada tentang kinerja, bagaimana budaya di industri itu juga dipelajarin gitu di SMK. Berarti kita udah nggak akan kejebak kayak drama-drama yang CEO itu ya kan, Miss? Kan ada tuh yang nanti dia nggak jujur lah atau dia nggak sopan, jadinya dia nggak keterima, sementara temannya yang udah lulusan tinggi itu nggak keterima. Drama itu ya ada tuh. Nggak akan timbul drama. Ya, jadi harus balance ya, dari skill, soft skill, sama pola pikir juga harus. Aku harus berkembang nih, nggak harus di sini aja gitu. Nggak boleh stuck di situ-situ aja ya kan, Miss. Yeah. Terus Miss, kira-kira selain skill soft skillnya, skill teknis itu yang wajib dimiliki lulusan akuntansi itu kira-kira apa aja, Miss? Oke, seperti yang Miss bilang tadi, akuntansi ini kan dia harus mengikuti tren, terus ikutin perkembangan zaman. Tahu nggak Ribi, waktu di era 90-an, ini dulu yang namanya, sekarang kan SAK ya, standar akuntansi keuangan. Kalau dulu kan peraturan akuntansi yang cuman beberapa halaman aja gitu, hukum-hukum yang dipelajari baru beberapa lembar, puluhan lembar gitu aja, yang ibaratnya kalau mahasiswa besoknya ujian, hari ini hafal satu buku itu selesai kan gitu. Lama-lama makin banyak, makin terbitlah SAK. Ya kan, standar akuntansi keuangan yang benar-benar banyak, tebel gitu ya kan. Ini jadi ya itu aja berkembang gitu kan. Dari yang dulu cuman berpuluh-puluh lembar, sekarang udah banyak SAK-nya kan gitu. Itu aja berkembang. Kalau emang akuntansi ini nggak jalan, itu kenapa harus diperbaiki dan dimodernisasi terus gitu. Berarti terus menambah setiap tahunnya. Jadi kita harus ngikutin ini tren masa kini. Sekarang itu kan pembelajaran akuntansi sudah pakai accurate. Nah, paham accurate-nya aja itu udah oke gitu. Nah, apalagi kalau dibarengi dengan yang sekarang lagi tren, kita pakai accurate cloud misalnya gitu. Dimanapun kita bisa akses. Nah, itu di situ kita edukasi bahwasannya gunanya cloud ini, kamu nanti pada saat di industri semua bisa akses gitu. Nggak kamu bisa hanya di komputer kamu sendiri, kamu lihat laporanmu sendiri, kemudian kamu laporkan kepada bosmu sendiri tentang laporanmu gitu kan, kamu presentasi sendiri. Tidak, sekarang kan sudah bisa diakses. Bahkan yang industrinya punya cabang di luar kota, itu bisa akses ke sana dan mereka langsung bisa buat laporan di pusatnya juga bisa. Nah, itulah kegunaan si cloud tadi gitu. Jadi udah meluas dan udah memang oke banget nih kalau kita bener-bener ikutin pembelajaran akuntansi yang masa kini gitu.
Berarti dia selalu berkembang ya kan, Miss? Iya bener. Dan tugas kita cuma ngikutin alurnya, ngikutin Iya. perkembangan zamannya. Dan gak ada cerita kalau misalnya akuntansi itu bakal kemakan zaman ya kan, Miss? Enggak. Harus ikut serta berkembangnya. Oke. Pengalaman Miss menjadi kajur yang udah 5 tahun ini, Miss, kira-kira kesalahan apa ya yang dibikin sama anak SMK terutamanya di akuntansi dalam mereka menargetkan masa depan mereka gitu. Entah misalnya mereka mau PTN ke sini tapi nilainya mungkin kurang di-push waktu pas dia kelas 11 gitu, Miss. Ada nggak kira-kira cerita dari alumni yang udah kayak gitu? Ya, kadang kita nggak bisa memaksakan ya. Dia ngambil jurusan akuntansi, ternyata di perguruan tingginya dia memilih jurusan lain. Tapi it's okay, no problem. Bagi saya, kalau kita memilih yang lain daripada apa yang kita pelajari saat ini, itu adalah bonus. Kita udah belajar selama 3 tahun ini akuntansi misalnya. Ternyata kamu di perguruan tinggi nanti ngambilnya hukum. Nah, kamu bisa sinkron itu. Misalnya kamu jadi auditor, kamu kan juga harus paham hukum nih. Misalnya hukum di perusahaan tersebut, nggak asal-asalkan untuk misalnya ada kesalahan dari perusahaan, kamu udah jadi auditor gitu. Berarti balance nih, kamu udah punya ilmu akuntansinya, tapi kamu juga punya ilmu hukumnya gitu contoh. Atau kamu ngambil bisnis di perguruan tingginya selama 3 tahun. Jadi bagi saya tuh nggak masalah. Tapi kalau misalnya ditanya pengalaman apa yang kurang ini ya dari alumni, nggak jadi masalah besar sekali sih kalaupun mereka mengambil Jurusan lain. ataupun mengambil langkah yang berbeda. Ya jadikan itu sebuah pelajaran aja gitu. Malah lebih banyak kesan-kesan yang baiknya, yang happy-nya gitu dari alumni. Mereka banyak belajar dari pengalaman mereka sendiri gitu. Oke, ngomong-ngomong soal dunia kerja atau dunia industri, Miss, karena kita kan SMK disiapkan untuk bekerja ya kan, Miss. Selain kita bisa lanjut ke PTN ataupun perguruan tinggi, kita juga bisa langsung bekerja. Kira-kira menurut Miss, persiapan diri apa yang paling dibutuhkan nih kalau misalnya lulusan akuntansi ini mau langsung bekerja? Entah kayak yang Miss bilang tadi mengenai kejujurannya ataupun ada yang lain nih. Mungkin soal penampilan itu kan juga dibutuhkan ya kalau misalnya kita di industri kerja, karena kan kalau dilihat Miss sendiri modis banget gitu. Ya kan tampilan Miss itu selalu fresh, selalu enak dilihat. Bahkan ini jujur dari kami aja, kami kalau Miss yang ngajar itu bawaannya enak banget. Ini serius lah, Miss. Oh, makasih ya. Jadi malu saya. Oke. Kalau perusahaan sebenarnya tidak melihat ilmunya dulu. Dia pasti memilih karyawan yang memang mau dulu gitu, yang mau dulu bekerja, punya skill yang baik dan punya pemikiran yang oke. Ya, inisiatif gitu. Jadi kalau dia punya skill tapi dia tidak punya inisiatif dalam bekerja tim misalnya gitu, dalam penampilan bisa masuk kategori. Kadang kan ada perusahaan yang memang membutuhkan itu ya kan. Jadi semua sebenarnya yang udah kita pelajarin di SMK itulah yang akan kalian hadapi nantinya di dunia industri gitu. Jadi apa yang mesti dipersiapkan dalam menghadapi dunia luar itu, yaitu etika profesi kita harus oke, budaya kerja kita harus tahu, ya kan. Kalau masalah ilmu skill itu pada saat di lapangan juga bisa diajarin sama mereka gitu. Kita yang penting dasar dari dalam diri kita sendiri ya kan, Miss. Baru soal yang lain-lain itu bisa dilanjutin nanti. Jadi orang baik aja udah lah itu. Jadi orang baik cukup. Tapi
kalau jadi orang baik aja kayaknya nggak cukup juga sih, Miss. Jadi apa butuh? Baik, pintar. Iya. Eh, Kalau Ribi udah ada rencana nggak PKL di mana gitu? oh, kalau review udah banyak sih Maksudnya nanya. dunia industri yang gimana yang Oh, sukanya gitu. mau lanjutnya gimana? Kalau review sendiri sih belum ada planning yang gimana-gimana banget. Cuman kalau bisa ya yang sesuai sama yang Ribi pelajarin. Jadi nanti pun ilmunya bisa Ribi pakai waktu pas di dunia kerja. Oke. Kalau PKL ini kan kayak mana ya, Miss? Sebenarnya tergantung di kitanya. Bagus pun tempat PKL-nya kalau misalnya kita nggak dapet Iya, apa-apa ambil dari situ. baiknya ya. Iya, ambil baiknya, simpan uangnya. Nah, itu yang kedua jangan yang ini kedua ya. ya. Nggak boleh dijadikan yang pertama. Oke, kalau menurut Miss, di SMK ini kita lebih bagus belajar untuk nilai kita atau untuk kompetensinya. Misalnya kita lebih bagus memaksain diri untuk belajar akuntansinya aja nih, karena itu yang penting nanti. Aku kan juga mau ngambil kerja akuntansi misalnya gitu, Miss. Atau menurut Miss ya nilai yang lain juga penting gitu. Bareng ya sebenarnya. Kompetensi itu dulu aja diasah, diperbaiki, di kompetensi itu dulu dipelajari benar-benar. Itu pasti nilai akan mengikut. Udah otomatis. Kalau kompetensi kamu bagus, kompetensi kamu udah bisa semua, nambah lagi. Misalnya kan kita tahu nih, oh ternyata luas ya akuntansi ini. Nggak hanya kompetensi di bidang A, ternyata ada bidang yang lain gitu. Ya benar kan, kita juga di kelas juga belajar Iya. seperti itu. Seperti misalnya akuntansi kan nggak hanya tentang pelaporan keuangan, perpajakannya juga ada, ya kan? Yang perpajakan pun udah dibagi lagi yang konvensional dan Iya, syariah, iya. terbagi-bagi lagi begitu luasnya gitu. Belum lagi yang pemerintahannya, lembaganya, bagaimana nyusun anggaran, nggak hanya laporan aja kan yang harus kita buat gitu kan. Bahkan anggaran sebelum itu terlaksana pun kita juga harus nyusun laporan gitu. Jadi sehingga luasnya seperti itu, ya kompetensi mana lagi yang harus kita nggak bisa, alasan kita nggak bisa kita kuasai gitu. Satu persatu kita bisa pelajari, lama-lama nilai pun akan mengikut gitu, mengikut serta. Mana ini yang layak mendapatkan nilai yang terbaik, yang pasti yang kompetensinya oke gitu. Tapi untuk siswa yang mungkin ada kan kadang aduh udah merasa gak bisa nih aku, atau patah semangat, Pesimis dalam duluan ya kan. pesimis gitu, itu bisa, nggak ada kata terlambat, masih bisa dilakukan kapanpun gitu. Misalnya ada yang kayaknya aku nggak mau lanjut deh di perguruan tinggi ngambil akuntansi lagi, udah di kelas 12 aja. Ternyata kalau misalnya dia ambil akuntansi lagi, belum tentu di kelas itu yang lain seoke dia gitu, karena dia udah pernah pengalaman yang 3 tahun Iya, kan gitu. walaupun dia cuman sedikit-sedikit aja dapatnya dari SMK, tapi pastinya Setidaknya di adalah kuliah, yang dia tahu gitu. ibaratnya tingkat lebih maju lah daripada Tingkat yang lebih maju. lain-lainnya. Dan itu udah pengalaman loh. Kita kan tracer study menelusuri itu ya. Nah ternyata jawaban anak-anak yang khususnya jurusan akuntansi di SMK itu, beliau bilang bahwasannya, Miss ternyata saya dijadikan dosen saya tutor sebaya gitu. Oh iya, dalam bidang apa? Accurate gitu. Oh. Accurate akuntansi gitu kan. Atau pelajaran akuntansi yang lainnya yang manual juga kami jadikan tutor sebaya. Oh bagus dong, kita kan lagi bangga ya gitu. Guru-guru yang dengerin seneng gitu Iya. rasanya. Satu buah hadiah dari mereka gitu. Lulusan kita dia bisa Lebih dari yang di luar sana gitu. Keren sih. Keren Miss. nggak? Tapi masih banyak yang mikir kalau misalnya akuntansi itu kerjanya itu aja, Miss. Yang mikir akuntansi alah nanti ujung-ujungnya jadi kasir gitu. Enggak sih. Iya kan? Tapi orang-orang masih banyak yang mikir akuntansi, aduh udah banyak orang yang ambil jurusan itu nanti nyari kerjanya susah gitu. Kalau menurut Miss gimana, Miss? Soal prospek kerja akuntansi ini. Malah ini yang harus yang harus dijelaskan.
Di SMK oke, jurusan akuntansi ya cuman itu gitu. Tapi cabang ilmunya kan banyak. Bahkan saat ini memang kebutuhan SMK ya cuman itu dulu diperkenalkan. Dasarnya dulu kan nggak ada di SMP atau di SD kan pelajaran itu Iya, kan. iya. Tidak seperti mata pelajaran umum lain yang dari kecil tuh udah dipelajari. Memang SMK ya dasar. Jadi pemikiran pasti itu aja itu enggak. Kamu kan belum keluar gitu, belum melewati zona SM kamu gitu ya. Jadi keluar dulu dari SMK, lihat betapa banyaknya jurusan yang berkaitan dengan akuntansi di perguruan tinggi. Dasarnya aja ya, ekonomi, bisnis digital, itu semua pasti ada pelajaran akuntansi di dalamnya gitu. Terus untuk mata kuliah itu tadi ya, kalau untuk pekerjaan owner aja kita butuh akuntansi. Iya ya. Ya kan? Mau jadi CEO juga akuntansi langkah Balik pertama lagi ya kan. yang Miss bilang tadi, entitas mana yang nggak butuh akuntansi. Itu kadang pemikiran atau stigma masyarakat bahwasannya adalah dari jurusan ketinggalan gitu ya. Padahal aduh kamu tuh salah besar gitu ya, di perusahaan manapun pasti butuh kamu kan gitu. Kita mau menanamkan itu dari anak-anak yang mungkin belum paham ya akuntansi apa, terus yang memang SMK dulu asal-asalan aja pilih akuntansi aja kan dari SMP ya, belum tahu ya akuntansi apa atau jurusan di sekolah itu yang ada RPL lah, TKJ apa nih, kayaknya keren masuk aja lah gitu kan, belum tahu gitu. Jadi setelah tahu baru mengenal akuntansi, rupanya kayak gini gitu kan. Nah ternyata itu adalah best choice buat kamu sendiri. Bahwasannya kamu tahu tentang keuangan itu oke. Apalagi kalau kamu perdalam dengan yang lain-lainnya gitu. Itu pasti udah pilihan yang tepat lah buat kamu nanti bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Kemana-mana aja bisa ya kan, Miss? Jadi mau kamu sendiri pun jadi seorang manajer lah misalnya, atau katakanlah seorang koki atau seorang penyanyi, punya uang sendiri nggak? Iya. Butuh dikelola nggak uangnya? Butuh. Ya kalau memang misalnya dia punya orang untuk ngelola uang dia, ya it's okay. Tapi kan kita walaupun uang kita dikelola orang lain, kita juga butuh tahu kan ilmunya gitu. Biar nggak dikelabuin, nggak ditipu-tipuin. Makanya ibaratnya dari sekecil apapun akuntansi dibutuhkan. Luas untuk mata pelajaran mata kuliahnya luas untuk lapangan pekerjaannya sangat luas lagi gitu. Ibaratnya dasar apapun lah ya, pekerjaan apapun tetap butuh akuntansi. Iya, sangat butuh banget. Kayak pengalaman saya juga sih, saya awalnya mikir kenapa ya saya masuk ini gitu, karena dulu waktu pas SMP sama Miss juga SMK kan, Miss juga dulu SMK. Mau jurusan apa nih kata orang tua Miss kan. Kayaknya akuntansi di era Miss, di era milenial di tahun 2000-an akuntansi lagi booming nih. Karena akuntansi lagi banyak yang milih, ya Miss pilih itu gitu. Ikut-ikutan masih. Seperti ini. Iya, ikut-ikutan. Atau keren nih karena kakak-kakaknya pakai blazer ya. Blazer dulu zaman dulu. Pilih akuntansi deh, kan kita keliling sekolah tuh kan waktu SMK. Akuntansi deh, karena pilihan kemarin ada akuntansi dengan administrasi perkantoran. Nah ini lebih oke banget kakak-kakaknya pakai blazer rapi banget kan, lebih oke lah jadi sekretaris gitu kan. Nah jadi pilihannya berada di akuntansi. Nah belum tahu tuh apa akuntansi. Nah setelah masuk, bukunya juga beda nih, bukunya besar, buku besar ya iya, kan. buku Garda. Enak ya, gitu ya, enak banget. Jadi setiap mau belajar akuntansi bawa itu, dipegang di sini itu sih awalnya. Jadi belum awalnya kenal. masih senang gara-gara buku Garda, gara-gara buku jas Garda, aja, jas PKL-nya gitu. Terus kelanjutan dari SMK itu Miss, kenapa bisa Miss pilih jurusan akuntansi lagi yang jadi pilihan Miss gitu? Kemarin di SMK kan selalu ada namanya PKL. PKL-nya kemarin saya di perusahaan yang cukup oke ya, cukup dikenal juga di situ, diterima PKL di situ. Sehari 2 hari biasa lah, nggak betah gitu kan. Nah ternyata dijalani, makin melihat,
makin melihat orang-orang yang kerja di keuangan itu oke banget nih, keren banget gitu kerjanya di keuangan. Padahal posisi Miss pada saat itu ditempatkan di bagian pelayanan masyarakat. Itu aja udah keren gitu. Apalagi kita naik ke atas menelusuri ya kan, menelusuri perusahaan tersebut yang di bagian keuangan, iya oke banget gitu. Jadi makin senang gitu dengan jurusan yang Miss pilih gitu. Nah, kemudian sampai di tahun Miss tamat, coba yang namanya seleksi di Universitas Negeri, luluslah di Universitas Negeri Medan. Nah itu juga belum tahu ya bahwasannya cabang-cabangnya itu kan belum ngerti juga ya, belum zaman dulu tuh belum ada arahan untuk ke sana. Pokoknya yang milih yang ada akuntansinya aja. Itulah yang diambil. Ternyata yang Miss pilih adalah pendidikan akuntansi. Pendidikan akuntansi gitu. Jadi padahal di situ ada ekonomi, ada tata niaga zaman dulu ya, zaman tahun 2000-an gitu. Tata niaga. Terus ada jurusan akuntansi publik. Akuntansi publik sebenarnya lebih umum lagi, lebih umum lagi dia pembelajarannya. Tapi yang Miss pilih adalah pendidikan akuntansi. Yang penting ada akuntansi. Yang penting ada akuntansinya kan, nggak paham kan. Ternyata di situ pembelajarannya adalah pembelajaran tentang keguruan, pendidikannya yang lebih besar daripada akuntansinya. Jadi di situ Miss berpikir nggak bisa nih kalau misalnya aku ikutin yang di perkuliahan terus, karena pembelajaran pendidikannya itu sekitar 60%, akuntansinya 40%. Nah, maka Miss inisiatif untuk les lagi di luar. Pada saat kuliah Miss les lagi di luar, ambil yang paketan itu. Kemarin tuh masih banyak juga yang paketan itu sekali pertemuan sekian gitu kan. Nah, jadi ambil itu nambah bener pengetahuan tentang akuntansinya gitu. Ternyata dari yang dipelajarin lebih luas ya. Lebih gitu. luas. Jadi buku yang didapetin dari les itu juga menjadi acuan Miss pada saat Miss pertama kali diterima di sekolah ini gitu. Diajarkan lagi ke siswa apa yang diajarkan di les tadi gitu. Berarti waktu pas masuk kuliah ternyata Miss masuk pendidikan akuntansi. Iya, pendidikannya. Kalau sebelumnya Miss ada rencana memang mau jadi guru atau? Enggak, malahan karena itu tadi pemilihan jurusan pendidikan akuntansi itu adalah keguruan. Berarti itulah memang yang sudah digariskan ya menjadi seorang guru gitu. Dulunya ya itu kirim lamaran ke bank, ke perusahaan, dan pernah loh sempat kerja 6 bulan di perusahaan kontraktor. Oh iya? Pernah. Kontraktor itu yang Nah, jadi gini ceritanya. Jadi perusahaan kontraktor ini dia ada beberapa perusahaan ya, di depan dan di belakang lah pada saat itu. Nah, pertama kali masuk, hari pertama ini heran gak ada orang sama sekali. Kenapa? Karena orang-orangnya tuh di lapangan semua. Jadi kontraktor ini seperti akuntansi, maksudnya relasi dengan pemerintahan. Nah, jadi untuk ada pembangunan di satu daerah pakai kontraktor kita gitu. Jadi buat anggarannya dulu gitu kan, nanti baru misalnya bangun jembatan di mana gitu, dipakai kita gitu. Nah, pada saat itu karena merasa sendiri di situ, yang lainnya pada kerja di lapangan atau langsung lihat ke kondisi kerja di sana gitu kan. Ya Miss yang di kantor aja merasa aduh begini banget ya kerjanya sepi gitu. Terus di situ juga selain akuntansinya disuruh untuk tahu tentang kepemerintahan ini. Tentang hukum-hukumnya. Gimana kita kalau ada pembangunan di sini, bagaimana landasannya ininya gitu. Jadi apa ya, belajar sendiri. Memang mereka kasih buku gitu, kasih buku ke kita. Jadi disuruh belajar sendiri. Ternyata ada panggilan dari sekolah. Pas kali nih. Iya. Label gue kan pendidikan gitu kan. Jadi udah baru coba di sini. Coba di akuntansi. Ya, Miss tinggalkan tuh yang itu. Awalnya jadi admin tuh pertama. Jadi admin.
Tapi gimana pun kerjanya tetap oke kan Miss, nggak yang berat-berat banget gitu. Enggak, Nggak yang nyaman sih mereka. mm-mm. Cuman sepi aja, merasa Sepi kesepian. karena Iya. orangnya pada di alat beratnya. Iya, karena kan Miss belum boleh ke lapangan dulu gitu kan. Lagian pun Mm-mm. kerjanya juga ya buat laporannya di kantor aja, nggak mesti turun kan gitu. Iya sih, sama Iya. kayak yang mama saya bilang kalau Apa? misalnya ambil akuntansi karena nanti kan at least kau kerjanya nggak yang panas-panasan, nggak Iya. yang di capek-capean, nggak yang berdiri-berdiri gitu. Karena akuntansi pasti duduk di depan komputer, Biar tetap terjaga ya eh kuliah. biar tetap Oke. kinyis-kinyis. Iya. Oke sih. Iya, Miss. Oke, kalau pengalaman yang paling berkesan nih, Miss, selain yang bawa lomba tadi, kira-kira apa nih, Miss? Ya. eh Bawa lomba sering ya, mau di Mm-mm. luar mau di dalam kota, itu happy sih kita. Terus pengalaman yang paling berharga apa ya? Ya secara umum lah, seorang guru yang Hmm. mungkin ada punya pengalaman berkesan dengan siswa, Mm-mm. yang siswa itu udah menganggap diri kita itu sebagai orang tua Iya. sendiri. Mm-mm. Kadang kita juga ikut ke dalam cerita siswa itu gitu Hmm. kan. Ngikuti alur hidupnya ya kan. Ngikuti alur hidupnya, Mm-mm. banyak suka dukanya. Oh, ternyata Iya. dia lebih kuat nih dari saya gitu. Hmm. Dia aja bisa. Gimana ya kalau saya di posisi dia pasti juga nggak Nggak bisa sekuat melewatinya gitu. gitu. Jadi siswa-siswa yang selama ini ada di dalam hidup ya sampai saat ini memberikan pelajaran yang bagus banget buat diri sendiri, Miss sendiri gitu kan. Jadi memberikan pengalaman bahwasannya ada yang sesuai dengan keinginannya hidupnya, yang memang atau ada yang memang sudah disediakan dari awal, dia sudah bahagia gitu. Ada yang enggak, ada yang memang perjalanannya rumit gimana, tapi tetap sekolah, tetap Iya. pendidikan nomor satu gitu. Hmm, banyak cerita-cerita ya kan Miss dari siswa-siswi yang ternyata ya kehidupan itu nggak hanya gitu-gitu aja ternyata. Iya. Oke. Kalau misalnya ada kebiasaan anak akuntansi yang harus banget nih dilakukan sama anak akuntansi, itu kira-kira apa, Miss? Apa tuh? Kebiasaan entah, Kebiasaan. misalnya harus latihan di jam segini gitu. Terus, Miss, apa yang paling penting atau yang paling harus banget nih dilakukan? Kalau Miss sendiri ya, kebiasaan. Nah, saat ini kan banyak tuh media sosial yang menampilkan cara belajar yang oke. Misalnya pernah nggak lihat tayangan-tayangan di Instagram atau TikTok atau yang dia apa bahasa Inggrisnya ini, bahasa Inggrisnya untuk ini, mengatakan ini. Nah itu Miss sekarang, Miss sendiri ya, Miss sekarang lagi asal ada hal yang lewat itu mencatat gitu kan, mencatat. Nah kemudian tentang akuntansinya ada di situ konten yang menampilkan contohnya rumus dari akuntansi biaya gitu. Nah tertarik lihat kontennya karena mungkin penuh dengan pencatatan yang oke, warna yang oke. Nah itu ditiru. Itu ditiru. Jadi scroll media sosial itu bukan berarti kita ini ya nggak dapat apa-apa atau hanya sekedar lewat aja gitu kan. Tapi yang tersaring di situ mengenai tentang pendidikan, tentang akuntansinya atau tentang ilmu lain yang perlu diasah, itu semua dicatat gitu. Nah jadi kebiasaan mencatat. Even kamu nanti bacanya entah kapan, tapi pasti sedikitnya ada lengket di situ. Nah, kemudian untuk belajar yang secara digitalisasinya. Nah, kan kalau kita di SMK accurate itu udah pasti ya. Iya. Ada di pembelajaran nanti di kelas 12.
dan UKK-nya itu. Nah, menuju ke sana kan kita butuh persiapan. Jadi download aja dulu si aplikasinya itu di laptop masing-masing, atau kita bisa gunakan fasilitas sekolah di lab kapan kita belajar di sana. Itu bisa loh. Jadi kamu juga bisa pinjam laptop SMK atau di lab kita pakai 1 hari gitu. Nah di situ kamu belajar tuh gimana buka accurate-nya, ya kan? Latihan-latihan dasar aja, minta bantuan dengan kakak kelas. Coba-coba aja dulu. Iya, ya kan? coba-coba dulu gitu. Minta bantuan guru. Lama-lama jadi enak gitu, karena memasukkan transaksi, kemudian nanti hasilnya apa gitu. Oh, gini caranya. Jadi salah, ulang lagi, akhirnya jadi inget gitu. Iya, Kalau ditanya kebiasaan apa yang bisa dibuat untuk SMK, tergantung dari niat dulu sih sebenarnya. Kalau niatnya memang mau maju, ya belajar gitu. Dan tunjukkan diri. Kita kan ada event perlombaan, olimpiade, tunjukkan diri, jangan mau jadi yang terbelakang gitu. Selalu mau di depan lah Ya, gitu. dia nggak percaya diri misalnya, coba di pura-pura percaya diri aja dulu Iya, gitu. pura-pura pede aja dulu. Iya, pura-pura pede. Ya sama kayak yang orang-orang bilang ya kan Miss. Buat itu pura-pura dulu pede Iya. sampai kamu benar-benar pede gitu. Iya, benar. Oke Miss, kalau dari Miss mungkin 3 kunci sukses atau 3 tips sukses nih di dalam dunia akuntansi versi Kajuri Akuntansi. 3 tips sukses ya. Iya, 1, mau berkembang, mau berkembang. bukan berkembang biak. Mau berkembang mengikuti apa yang saat ini sedang lagi hitsnya, ya. Jadi kamu bisa mulai dari sekarang. Udah telat nih, udah kelas 12 gitu kan. Ya coba aja dulu mulai ikutin apa yang lagi hits, misalnya jadi konten kreator kek, atau punya bisnis sendiri, atau kamu beli merchandise kecil yang kamu bungkusin, kamu hektarin terus kamu jual atau coba gitu kayak berkembang. Tapi nggak hanya dari situ, oke, berkembang secara skill dulu gitu. Jadi banyak pilihan untuk berkembang, tergantung diri kita. Ya mau berkembang dulu secara apa. Kemudian kedua, jangan pernah berhenti belajar. Ya sampai tua juga masih tersedia tuh tempat di mana kita mau belajar. Tapi nggak kita datengin gitu kan. Iya, Ya itu benar. salah kalau nggak didatengin. Nggak didatengin tempat untuk belajarnya gitu, atau nggak digunakan. Intinya saat ini pun ya saya juga masih bisa belajar. Ya kan? Iya. Nah gitu. Kedua, belajar. Kemudian yang terakhir, kita memang harus utamakan ketulusan hati sih, dimana kita berada tulus dengan orang lain, kemudian tulus untuk menerima pelajaran, kemudian tulus dalam bekerja nantinya gitu. Atau nanti di tempat PKL, ya udah inilah jalan saya ditempatkan di sini, saya nikmatin gitu. Jangan ada mengeluh, kok di sini sih ditempatin gitu. Akhirnya energi negatif aja terus. Setiap mau pergi tempat PKL ngeluh gitu kan, males tuh tempatnya kayak gitu. Jadi tanamkan energi positifnya. Nyalahin tempat ya kan, padahal iya, dianya yang membangun suasana negatif. coba melek dulu matanya kan, lihat ternyata gini Pak. Mungkin dia ditempatkan di perusahaan yang kecil, ternyata perusahaan kecil itu berdampak besar bagi dia. Iya. Gitu. Apalagi kalau dia di situ oke gitu, maksudnya menempatkan diri, saya bisa mengelola ini di usia SMK gitu. Mau dimanapun yang penting dirinya sendiri Iya, jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Kalau tadi konten kreator Miss bilang berarti konten-konten kreator di luar sana itu juga membutuhkan kita gitu Miss sebagai orang akuntansi.
Iya, butuh. Saya punya temen nih, dia punya bisnis. Nah, bisnisnya itu bisa diketahui semua orang dari konten, ya kan. Nah, dia punya skill konten yang oke. Jadi dia nggak butuh orang konten lah misalnya gitu kan. Tapi dia pernah bilang sama Miss bahwasannya, aku nih punya usaha tapi keuanganku kok Gitu-gitu aja. berantakan juga ya gitu. Maksudnya kok nggak kelihatan ini gitu. Nah, dia nggak bilang aku harus punya akuntan, nggak. Tapi dia bilang, ajarin dong aku mengelola uangku gitu. Ajarin dong mengelola keuangan gitu. Dari situ Miss berpikir, ternyata memang akuntansi dibutuhkan untuk bisnis kecil, menengah ataupun yang besar gitu. Bahkan orang bisnis pun mengakui kalau Iya, misalnya butuh kan seorang konten kreator mau apapun butuh pekerjaannya, yang iya. namanya akuntansi. Itu tadi dibilang selama ada entitas yang masih butuh uang, akuntansi dibutuhkan. Oh, di mana Bahkan ada uang, di situ ada akuntansi. ya kayak gitulah. Di mana ada uang di situ akuntansi. Bahkan perusahaan nirlaba tau nggak sih yang nggak mencari keuntungan, nah itu juga butuh pelaporan kan? Oh iya. Perusahaan nirlaba Perusahaan nirlaba itu jenisnya seperti? perusahaan nirlaba ya tidak membutuhkan laba di dalamnya, misalnya seperti inilah masjid, gereja, itu kan butuh dana kan di situ, butuh modal. Pengelolaan dananya. Ya. Atau perusahaan kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan LSM sebagainya itu kan perusahaan nirlaba. Tapi butuh nggak uang di situ untuk Butuh. pengelolaannya? Nah, itu butuh pelaporan kan. Iya. Nah, akuntansi dibutuhkan di situ. Oh. Oke, tidak mencari keuntungan, tapi ada dana sumbangan, dana investasi. Orang yang investasi kan butuh laporan nggak? Iya, iya. Dari Butuh, Miss. dari LSM-nya misalnya gitu, dari instansinya. Yang buat siapa? Akuntannya. Akuntansi. Iya, gitu. Nih kemarin aku hibahkan ini ya sejumlah dana misalnya untuk untuk pembuatan satu ini gitu kan, lembaga yang memang membantu masyarakat sosial. Nah, ya orang yang berinvestasi tadi juga kan butuh laporan. Jadi di balik bisnis, behind the business itu ada akuntan. Begitu. Berarti dimanapun kita nanti, selagi masih ada uang, akuntansi masih diperlukan ya kan, Miss? Ya, terus belajar. Apalagi banyak orang kan yang bilang nggak mau masuk akuntansi karena takut matematika gitu, Miss. Sebenarnya dari menurut Miss sendiri nih yang udah lama banget gitu ya terjun di dunia akuntansi, seberapa berpengaruh skill matematika itu dalam pembelajaran akuntansi gitu, Miss? Ya, untuk matematika dan akuntansi jelas berbeda ya. Tapi di akuntansi sendiri membutuhkan orang-orang yang memang tertarik dengan angka, bukan matematika gitu. Beda ya konsepnya. Dia tertarik dengan angka-angka gitu. Jadi di akuntansi untuk pembelajaran matematika itu beda banget gitu. Jadi pelaporan, seni, pencatatan, bagaimana laporan itu dibentuk. Setelah membuat laporan dia juga harus bisa menceritakan apa sih isi laporan yang dibuatnya gitu. Jadi laporan itu supaya enak dibaca kan butuh seni ya. Nah, hal seninya juga ada di akuntansi, nggak hanya matematika. Terus bagaimana laporan tersebut bisa dipertanggungjawabkan, dipresentasikan. Nah, itu juga bisa ada skill komunikasi. Ilmu komunikasi masuk di situ, bukan matematika kan. Jadi bukan melulu matematika. Jadi kalau ada yang bilang saya mau masuk jurusan apapun, contoh TKJ. Nah, itu juga butuh matematika loh gitu kan. Nah, bagaimana kita atau jurusan yang mengembangkan web dan lain-lain ya butuh numerasi juga kan. Nah, jadi matematika tuh dibutuhkan semua. Nah, akuntansi berbeda dengan matematika gitu juga dengan jurusan lain. Jadi akuntansi itu selain matematikanya bisa, komunikasinya juga oke, kemudian hal seninya juga ada di situ. Tapi akuntansi berbeda dengan matematika gitu.
ketertarikan dengan angkanya itu bisa lah ya kan dibilang di situ. Kesimpulan finalnya akuntansi itu bukan seribet matematika lah Iya. gitu. Matematikanya tipis-tipis saja. Ya kok dalam ya, kalau matematika kan rumusnya dalam. Ini ada sih beberapa rumus yang dipunyai oleh akuntansi tapi kan masih bisa kita pelajari dengan sangat sederhana gitu. Dan kalau orang-orang bilang akuntansi itu hanya bermain di logika, ya Miss? Main logika dan angkanya ya di situ-situ aja, cuman dia jalan. Ya kan? Ya nggak, inget nggak? Angka dari jurnal umum bisa nyampe ke laporan. Iya. Nah, gitu kan. Ibarat kan jalan ya, namanya itu dia siklus gitu. Iya. Logika nggak gitu, kas kita yang tadinya 10 juta di awal, di akhir bisa jadi 12 juta. Jalan malah beranak ya. Iya. Angkanya tadi gitu. Tapi intinya hanya di situ-situ aja sebenarnya ya kan Iya, Miss? situ-situ aja. Tergantung gimana kita menyikapi akuntansi ini. Kalau ada orang yang terlalu disetres-streskan, akuntansi ini bisa ini juga. Enggak lah, akuntansi itu menyenangkan. Orang yang nganggap akuntansi ini sulit, kayak mana menurut Miss? Kayaknya Belum dalam dia, belum terlalu dalam belajarnya, masih ya baru lihat sampulnya aja, nah, angka-angka kalkulator itu ya. padahal ternyata setelah dibaca angka itu, oh ya udah, cuman jumlah berapa Iya. kita keluarin duit aja gitu. Kalau balance aja udah happy banget. Kesenangan tersendiri gitu Miss kalau ngeliat angkanya balance Iya. gitu. Padahal balance belum tentu benar ya kan. Balance belum tentu benar. Tapi yang balance, ada siswa yang balance itu Miss appreciate lah dengan memberikan nilai ataupun reward yang bagus gitu. Di luar benar atau enggak, yang penting dia balance, oke. Yang penting Nggak balance satu aja kerja dulu. keras itu kan. Itulah. Asal jangan ditambah-tambahin aja. Oke Miss, terakhir nih, pesan dan kesan kali ya selama mengajar di SMK, selama jadi kajurnya akuntansi itu apa Miss? Kesannya adalah saya punya murid-murid yang luar biasa. Oke. Murid-murid yang mau belajar, mau berkembang sampai mereka bisa merasakan apa yang belum pernah dirasakan sebelumnya dalam hal prestasi. Gitu. Yang di sekolah lain sebelumnya mereka duduki itu tidak dirasakan, di sini dirasakan. Dimana dulu yang menurut mereka hanya mimpi sih gitu, di sini terwujud gitu. Dimana yang dulu mereka anggapannya itu hanya bisa dibeli dengan harga yang mahal, tapi selama yang Miss jalani selama ini, mereka dengan mudah dapat gitu kan, secara ilmu misalnya gitu. Nah itu yang membuat kesannya itu di hati, seneng lihat yang anak-anak ini seneng gitu. Jadi kesannya adalah dimana Miss bisa merubah pandangan anak-anak, merubah pengalaman baru buat mereka, mau siapapun, mau yang udah pernah ikut olimpiade ataupun yang tidak, atau yang hanya di kelas aja pun, kita dapat pengalaman baru tuh dalam hati udah merasa seneng banget. Mereka seneng, saya juga seneng gitu. Jadi kesannya lebih ke siswa-siswa yang udah punya pengalaman yang luar biasa, berasal dari kita semua yang di sekolah ini gitu. Untuk pesannya Catat. Catat. pesannya Miss tunggu semuanya di puncak karir kalian masing-masing. Asik. Oke Miss, itu dia tadi teman-teman ngobrol bersama kajur akuntansi yang cantik banget, yang kelihatannya seperti anak sekolah karena masih awet muda ya kan. Ini pujian Miss. Oh ya, makasih. Masya Allah. Oke, segitu aja podcast dari kami. Semoga bermanfaat. Nanti buat yang udah denger-denger nih soal akuntansi, boleh ditanya-tanya soal akuntansi di SMK Sultan Iskandar Muda. Boleh nanti bertemu langsung dengan Miss Fanny. Masih buka pendaftaran ya kita Iya, ya? masih buka Miss. Ya, jumpa dong dengan kita nih, kita orangnya seru banget loh. Iya. Oke, sekian semuanya. Bye-bye. Bye-bye.